Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam renungan doa pagi di bulan Mei ini. Di tengah dunia yang makin tidak menentu, kita percaya bahwa kita berkumpul bukan karena keadaan sedang baik, melainkan karena Tuhan yang memegang kendali tetap baik sampai selama-lamanya. Hari-hari ini, kita sering mendengar berita yang menakutkan. Ancaman krisis ekonomi, kekhawatiran akan bulan Juni yang disebut sebagai titik kritis, dan banyak kabar lain yang dapat mengguncangkan hati. Namun, hari ini kita datang bukan untuk fokus pada prediksi dunia, tetapi untuk meneguhkan iman kita pada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita siapkan hati, buka telinga rohani kita, dan masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan untuk mendengar suaranya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang berdaulat atas segala musim, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati yang merendah, membawa seluruh beban, kecemasan, dan ketakutan kami ke kaki salib-Mu. Kami tahu bahwa dunia ini sedang bergoncang. Banyak prediksi membuat hati kami resah, dan masa depan tampak tidak pasti. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkaulah gunung batu tempat kami berlindung, jangkar iman kami di tengah badai. Di bulan Mei ini, ya Tuhan, kami memohon agar Engkau meneguhkan iman kami. Ajari kami untuk tidak terpaku pada suara dunia, melainkan fokus pada suara-Mu yang penuh kasih dan pengharapan. Bimbing kami lewat firman-Mu hari ini, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Biarlah melalui renungan ini, setiap hati yang gelisah dikuatkan, yang takut dipulihkan, dan yang letih diberi pengharapan baru. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, ambil alih setiap bagian, jamah, setiap jiwa yang hadir, dan nyatakan kuasa Kosyam-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bulan Mei ini dipenuhi dengan berita yang tidak menyenangkan. Ancaman, krisis ekonomi, dan ketakutan akan masa depan. Banyak hati mulai goyah. Banyak keluarga mulai khawatir. Bahkan ada yang mulai cemas karena prediksi tentang bulan Juni yang disebut-sebut sebagai awal dari krisis besar. Tapi justru di tengah badai seperti inilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Poin 1. Dunia boleh goyang, tapi firman Tuhan tetap teguh. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Data bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin keadaan keuanganmu tidak seperti dulu. Bulan Mei, bahkan sampai bulan Juni nanti, firman Tuhan tetap berlaku. Poin 2. Ketakutan tidak akan menolong, tapi iman membuka jalan. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Takut itu manusiawi, tapi jangan tinggal di dalam ketakutan. Jangan izinkan prediksi tentang bulan Juni membuatmu hidup dalam kecemasan. Sejak sekarang,
kita belum tiba di bulan depan, tapi Tuhan sudah ada di sana. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlambat menolong. Poin 3. Tuhan yang sama, kasih yang sama, janji yang sama. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwa aku, Tuhan, tidak berubah. Tuhan yang memelihara Israel di padang gurun adalah Tuhan yang sama hari ini. Dia tidak berubah karena inflasi naik atau karena prediksi negatif tentang bulan Juni. Tuhan yang sama akan menyertai kita bukan hanya di bulan Mei, tetapi juga di bulan-bulan yang akan datang. Ketidakpastian global, harga-harga yang naik, kita perlu kembali kepada satu kebenaran kekal. Prediksi manusia bisa salah, tapi kasih Tuhan tidak berkurang. Dia tidak berubah karena ekonomi berubah. Seperti ada salah satu contoh di Alkitab, kisah Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17. Saat kelaparan melanda, Tuhan memerintahkan Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Di sana Tuhan memelihara Elia dengan cara mengutus burung gagak untuk membawakan roti dan daging setiap hari kepada Elia, dan Elia juga minum dari air sungai itu. Bahkan dalam masa sulit, pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Elia tidak tahu dari mana makanan datang hari berikutnya, tapi Tuhan tahu. Jadi saudara-saudariku, di bulan Mei ini bukan menjadi bulan ketakutan, dan bulan Juni nanti juga bukan alasan untuk panik. Kita adalah umat Tuhan, dan Tuhan kita tidak pernah gagal. Percayalah, Dia yang memegang hari ini juga memegang hari esok. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami disadarkan kembali bahwa meskipun prediksi dunia penuh dengan ketakutan, janji-Mu tetap menjadi harapan yang tidak tergoyahkan. Kami memilih untuk berpaut kepadamu, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Engkau adalah Allah yang sanggup memberi makan umat-Mu di padang gurun. Allah yang membuka jalan di laut yang merah. Allah yang mengalirkan air dari batu. Kami percaya bahwa Engkau juga akan memelihara kami. Bukan hanya hari ini, tetapi di setiap hari yang akan datang. Tuhan, kuatkan hati kami agar tidak hidup dalam ketakutan. Ajari kami untuk berjalan dalam iman, bukan dengan perasaan atau pikiran sendiri. Lindungi setiap keluarga kami dari kesusahan. Cukupkan segala kebutuhan kami, dan tuntun kami agar kami tidak lelah berharap kepadamu. Ketika dunia berkata, tidak ada jalan, biarlah kami tetap berkata, Tuhanku adalah jalan. Ketika dunia menebar kecemasan, biarlah hati kami tetap tenang dalam damai sejahtera. Kami menyerahkan pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.